Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya kurang semangat ya, sekali lagi saya tanya kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan beberapa aktivitas kita dalam pembelajaran. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, biar berkah belajar di hari ini. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas juga. Anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini tentunya ada hal-hal ya yang saya sampaikan nanti. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Kira-kira siapa saja yang tidak hadir hari ini? 2 orang. Ya, 2 orang. Siapa saja? Satu Ida Sakina sama Suhami. Ya, kita Sakina. Sakit. Sakit. Iya, Suhami apa? Ya, Suhami Alfa. Nah, untuk teman-temannya itu yang sakit, kemudian yang Alfa, kita doakan ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya nanti bisa bergabung bersama kita. Kemudian kita doakan yang sakit ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya dari penyakitnya, dan bisa bergabung kembali dengan kita pada pembelajaran selanjutnya. Nah, amin amin ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai kesiapan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Kira-kira sudah siap atau belum ini? Siap. Saya lihat ada beberapa meja atau kursi yang belum rapi. Tolong dirapikan dulu. Terima kasih. Karena dalam proses belajar mengajar, kalau ada mood kita kurang baik, kemudian suasana belajarnya kurang kondusif, itu menandakan bahwa kegiatan pembelajaran kita belum maksimal ya. Itu mohon untuk tetap semangat dalam kegiatan pelajaran ini, karena nantinya kita akan mendapatkan manfaat dari kegiatan pembelajaran ini ya. Sebelumnya Pak Guru ingin menyampaikan beberapa hal kaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pembelajaran yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian seni rupa ya. Kemudian jenis-jenis seni rupa 2 dimensi itu apa saja? Itu pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih ya. Ada yang masih ingat nggak pengertian dari seni rupa 2 dimensi? Yang angkat tangan. Bisa. Udah. Definisi seni rupa 2 dimensi yaitu karya seni yang memiliki dimensi panjang dan dimensi lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, jadi begitu ya. Jadi karya seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar ya. Dan bisa dilihat dari satu arah. Kira-kira ada yang tahu contoh-contoh karya seni rupa 2 dimensi itu apa saja? Lukisan, Ada lukisan, apa lagi? Gambar, kaligrafi, apa lagi? Poster, yes, pandu, ya lukisan dan sebagainya. Itu adalah semua adalah contoh-contoh karya seni rupa 2 dimensi ya. Kemudian ada juga pada pembahasan sebelumnya kita sudah juga membahas mengenai jenis-jenis seni rupa 2 dimensi. Nah, kira-kira masih ingat nggak apa saja karya jenis-jenis seni rupa 2 dimensi itu? Masih. Ibi. Ada 2 jenis seni rupa yaitu seni rupa murni sama seni rupa terapan. Iya, bagus sekali. Ada 2 ya, seni rupa murni dan seni rupa terapan. Tepuk tangan untuk. Ada 2 karya
jenis seni rupa dua dimensi, ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, kalau seni rupa murni, ada yang masih ingat? Munir. Karya seni rupa murni merupakan karya yang diciptakan hanya untuk dinikmati indera penglihatan tanpa adanya nilai fungsi pada karya tersebut. Ya, itu pengertian dari seni rupa murni. Tepuk tangan untuk Munir. Memang benar ya. Nah, jadi karya seni rupa murni itu adalah karya seni rupa yang hanya memiliki satu fungsi saja. Dia murni karena dia hanya memiliki satu fungsi saja, yaitu fungsi pakai saja ya, atau fungsi ini saja. Kemudian ada juga jenis yang lain, yaitu jenis seni rupa terapan ya. Nah, kira-kira ada yang tahu? Masih ingat? Angkat tangan. Ada. Ya, Jun. Seni rupa terapan adalah seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung nilai fungsi tersendiri di balik nilai seni yang dimilikinya. Ya. Jadi seni rupa terapan itu dia ini memiliki dua fungsi. Selain memiliki nilai keindahan, dia juga memiliki nilai pakaian. Kira-kira apa contohnya? Seni rupa murni itu, seni rupa terapan itu? Gerabah. Ya, gerabah, kemudian lemari, itu adalah semua karya seni rupa terapan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya itu yang kita bahas. Kemudian pembelajaran hari ini, jadi pembahasan kita itu lebih kepada bagaimana cara kita menganalisis dari karya-karya seni rupa dua dimensi tersebut. Apa itu menganalisis? Menganalisis ini adalah mengkaji atau menelaah apa yang berhubungan dengan informasi yang kalian dapat terhadap sumber yang kalian amati. Misalnya lukisan, kalian akan mengamati lukisan, kemudian kalian menggali pengetahuan di situ, mencari informasi yang berkaitan dengan karya tersebut. Nah, dalam pembelajaran ini saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini ada tujuan pembelajarannya yang kalian harus ketahui. Ya, jadi urutannya kita harus mengetahui dulu ya kompetensi dasarnya. Apa kompetensi dasar itu? Itu adalah capaian kompetensi ketika kita mencapai kompetensi yang ingin dicapai ya. Misalnya yang kita ingin gali di sini adalah menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya. Nah, indikator kompetensi pencapaiannya yang pertama adalah peserta didik menentukan teknik berkarya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek. Kemudian peserta didik menguraikan proses berkarya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek. Yang ketiga adalah peserta didik menganalisis unsur dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, jadi peserta didik mampu menentukan teknik berkarya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menguraikan proses berkarya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek secara benar ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis unsur dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek secara benar. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita ada tiga. Yang pertama adalah mampu menentukan teknik, kemudian mampu menguraikan proses berkarya, dan mampu menganalisis unsur dan teknik. Nah, kemudian ada beberapa materi yang kita bahas, pokok materinya hari ini yang kita bahas. Yang pertama adalah pengertian seni rupa dua dimensi, kemudian pengertian analisis seni rupa dua dimensi, jenis seni rupa dua dimensi, unsur dalam seni rupa dua dimensi, prinsip seni rupa dua dimensi, media berkarya seni rupa dua dimensi, dan teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi. Namun pada
fokus pembelajaran kita hari ini kita lebih membahas mengenai teknik pembuatan berkarya seni rupa dua dimensi dan menganalisis ya karya seni rupa dua dimensi. Nah, kalian nanti akan melihat beberapa lukisan, kemudian nanti akan mengamati lukisan tersebut. Nah, anak-anak semuanya, pada pembelajaran kita ini tentu dalam prosesnya ini nanti kita akan mendapatkan manfaat dari proses pembelajaran ini. Karena ini adalah bagaimana kalian menganalisis karya seni rupa dua dimensi. Tentu dalam kehidupan kalian nantinya kalian akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, kalian bisa memaknai karya seni rupa dua dimensi itu dengan baik. Kemudian kalian bisa mengevaluasi, bisa menilai karya seni orang lain ya secara benar. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang mengenai mengkritisi atau menganalisis dalam pembelajaran yang lain, kalian lebih mudah karena sebelumnya kalian sudah mengetahui bagaimana cara-cara menganalisis karya seni rupa dua dimensi. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan kalian dalam menganalisis karya seni rupa. Kemudian selain itu, manfaatnya dalam karya seni itu dapat meningkatkan kualitas keindahan dalam karya seni itu. Makanya dalam proses pembelajaran ini kita harus lebih semangat ya, karena banyak sekali manfaat dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak semuanya, kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran kita hari ini yaitu karena ini adalah materi mengenai menganalisis. Yang pertama itu kalian disuruh nanti mengamati karya seni rupa dua dimensi. Nanti ada 4 lukisan yang kalian amati nanti. Dari 4 lukisan itu, pilih 1 dari 4 lukisan itu ya. Jadi pilih 1 dari 4 lukisan itu. Jadi kalau sudah memilih 1 lukisan, nanti kalian tinggal mengamati dari lukisan yang kalian pilih ini. Nah, apa saja yang paling pertama kalian lakukan ini adalah menentukan komponen pengamatan itu apa. Biasanya yang pertama itu adalah kalian menentukan tekniknya ya. Teknik. Kemudian yang kedua adalah unsur berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, kemudian di setiap komponen itu nantinya kamu akan mendeskripsikan komponen itu mulai dari unsur dan tekniknya. Kemudian dalam kolom kedua kalian akan menganalisis unsur seni rupa dua dimensi dan tekniknya itu. Nah, dalam evaluasi selanjutnya nanti kalian akan diarahkan untuk mengamati LKPD ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di atas ini. Nah, ini yang maksud saya ada 4 lukisan. Yang pertama adalah gambar 1. Coba satu orang baca gambar 1. Gambar 1, the soul of the itu penciptanya itu adalah John Lillian. Kemudian gambar 2 yang melukisnya itu kemudian gambar ketiga ada Gertie, yaitu yang adalah. Kemudian gambar 4 itu adalah kalian sudah paham ya dari 4 gambar itu. Tentunya kalian akan nanti mengamati dari 4 gambar itu kemudian menganalisisnya. Selanjutnya pada tahap nanti kegiatan kita ini kalian akan diarahkan melihat dulu LKPD yang saya sampaikan di sini.
Baiklah anak-anak, saya akan membagi kelompok ya. Iya. Saya akan membagi kelompok dari beberapa bagian ini akan dibagi berdasarkan tempat duduknya. Nah, kelompok pertama ada 5 orang karena jumlah kali ini 20 orang. Kelompok pertama 5 orang, kemudian kelompok 2 5 orang, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 1. Ya, ini sama. Kelompok 2. Ya. Arahkan kursinya ke sana. Ya, silakan berbalik yang di depan. Coba perhatikan hadap sini, terus semuanya hadap sini dulu. Jadi biar kita lebih semangat untuk menganalisisnya, saya minta semua berdiri dulu semuanya. Ya, ikuti Pak Guru ya. Kalau Pak Guru bilang pagi, tepuknya sekali ya. Iya. Tepuknya sekali. Kalau Pak Guru bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Pak Guru bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau Pak Guru bilang malam, 3. Ya, bisa ya? Bisa. Coba kita tes dulu. Pagi, siang, sore, malam. Ya, sudah pintar. Nah, sekarang Pak Guru act saja. Ya. Pagi, sore, malam. Ya, berarti belum fokus. Ya, sekali lagi. Pagi, siang, malam. Ya, semuanya alhamdulillah sudah fokus semua ya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, Pak Guru sudah membagi LKPD-nya. Silakan anak-anak melihat LKPD-nya, kemudian membaca petunjuknya. Kira-kira apa yang belum kalian pahami mengenai pertanyaan di dalam LKPD-nya? Ada yang belum paham tentang LKPD-nya? Sudah paham ya? Iya. Ya. Silakan kalian diberi kesempatan untuk berdiskusi mengenai jawaban apa yang harus kalian isi, mencatat hal-hal yang berkenaan dengan unsur, kemudian teknik berdasarkan analisis kalian terhadap lukisan itu. Nah, coba kelompok pertama memilih gambar yang mana? Ya, gambar the soul of the rose. Ya, 1 ya. Iya. Nah, kelompok 2 memilih Gambar 2. ya, kelompok 2. Kelompok 3 memilih gambar 3. Kelompok 4 memilih Gambar 4. Jadi berurutan ya. Iya. Silakan anak-anak untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kira-kira apa yang kalian amati itu, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang berkenaan dengan tulisan yang kalian amati. Tentunya berdasarkan komponen pengamatan itu ya. Yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah teknik ya. Nah, yang paling pertama itu kalian isi adalah deskripsinya, baru kemudian unsur analisisnya. Ya, silakan.
Ini bagian belakang adalah format analisisnya. Kita lihat di sini bahwa format analisis pertama adalah unsur, kemudian deskripsikan, lalu kemudian analisis berdasarkan unsur itu. Kemudian juga teknik, kemudian analisis. Kita jelaskan dulu teknik itu apa saja. Jadi kalau masih ada yang belum paham, silakan sampaikan kepada guru ya, atau sampaikan kepada temannya yang lebih paham apa itu mengenai menganalisis dan kerjakan hasil. Sudah paham ya? Jadi ada dua ya. Mana yang nomor 2? Ya, paham ya? Mana nomor 1? Ya, paham ya? Kalau ada yang masih kurang paham, tanya ya, jangan masukkan. Iya.
Ya, waktu diskusi pengisian KPD ini saya beri kesempatan waktunya 15 menit ya. Iya. Dalam waktu dan singkat itu, jadi silakan anak-anak untuk mengerjakan KPD-nya sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan dalam KPD. Ya, silakan anak-anak dikerjakan, kemudian disimak baik-baik, kemudian dicatat hal-hal yang kalian akan amati ya dari gambar tersebut. Kira-kira ada yang belum paham mengenai KPD ya? Silakan juga. Apakah di deskripsi ini apakah ditulis semua atau seluruhnya? Ya, jadi di bagian deskripsi ini, jadi seperti namanya deskripsi ya, yang berarti menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan analisis tersebut. Tentunya pada deskripsi ini jadi dijelaskan semuanya bagian dari unsur-unsur seni rupa, mulai dari titik, garis, bagian, bentuk, warna, dan tekstur, latar, dijelaskan semuanya. Lalu kemudian di bagian deskripsi analisis nanti kamu akan menulis apa saja analisis bagian titik, bagian garis, bagian bentuk. Ya, seperti itu ya. Nah, begitu pun di teknik nanti. Di teknik itu dijelaskan satu persatu apa saja teknik yang kalian gunakan nanti. Kemudian tentukan satu pada bagian analisis ya. Tentukan satu di bagian analisis untuk kalian jadikan untuk kira-kira apa dalam lukisan tersebut dijadikan sebagai teknik dalam melukis. Jadi seperti itu ya, paham ya? Paham. Ya, waktunya tinggal 7 menit ya. Iya. Ya, bagaimana kalau Pak? Apakah ada kesulitan dengan pengisian? Ya, silakan diskusi. Ya, apa yang gimana kelompok 3? Apakah ada kesulitan? Ya. Ini adalah bagian deskripsi
sudah ini sudah paham ya? Ya, sudah. Kelompok 2, bagaimana? Penyelesaian analisisnya sudah paham ya? Tidak kesulitan ya? Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ya, bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan dalam menganalisis ya, pahami ya? Ya, silakan dilanjutkan. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Karena sudah selesai semua, silakan untuk mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Ini bagi kelompok-kelompok yang sudah menyelesaikan untuk mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil analisisnya berdasarkan unsur dan teknik ya. Ya, silakan. Kelompok pertama. Kelompok 1, silakan.
Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya terhadap karya sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari PPL kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok kami, yaitu dalam menganalisis penciptaan karya seni rupa dua dimensi. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulan Hayati, teman samping kiri saya Sakila, sebelah saya Putriani, dan sebelah kiri saya Sulastri, dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Desta Sriapisuma. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama, kami memilih gambar satu dari analisis tersebut, yaitu The Soul of the Rose by John Williams. Dalam gambar satu ini kami telah menganalisis mengenai jenis karyanya, yaitu karya seni rupa dua dimensi. Judul karyanya The Soul of the Rose, pencipta tokohnya John Williams pada tahun 2013. Kali ini saya akan membahas terkait deskripsi unsur yang terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, dan terang dan ruang yang terdapat dalam karya ini. Yang kedua, analisis unsur yang terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, dan terang dan ruang. Yang ketiga, kami akan menganalisis terkait teknik yang terdapat dalam gambar satu ini. Menjelaskan lebih rincinya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu dipersilakan untuk menjelaskan materi ini. Deskripsi unsurnya. Pertama, titik. Unsur dasar karya seni rupa yang terkecil. Segala bentuk wujud dihasilkan dimulai dari titik, sehingga titik menjadi pusat perhatian. Titik yang membesar di sebuah dengan titik. Kedua, garis. Batas limit dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain-lain. Garis memiliki dimensi yang memanjang dengan arah tertentu. Memiliki sifat seperti panjang, pendek, lurus, tipis, tebal, vertikal, horizontal, halus, melengkung, berombak, miring, putus-putus, dan banyak lagi sifat-sifat yang lain. Yang ketiga, bidang. Unsur ini merupakan perkembangan dari penampilan garis, yakni perpaduan antara garis-garis dalam kondisi tertentu. Yang kelima, merupakan wujud yang terdapat di alam dan terlihat nyata. Selanjutnya, Yang kelima, tekstur. Ialah sifat permukaan pada setiap benda yang bisa dilihat juga diraba. Yang keenam, warna. Berdasarkan cahaya, warna dapat dilihat dari 7 spektrum warna dalam ilmu fisika. Sedangkan secara teorinya, warna dipelajari melalui 2 pendekatan, di mana salah satunya ialah melalui teori pigmen warna, yaitu butiran halus pada warna. Gelap terang. Dalam karya seni rupa dua dimensi berfungsi untuk menggambarkan benda seolah gambar 3 dimensi, memberikan kesan ruang atau kedalaman, juga memberikan kontras pada gambar. Yang terakhir, ruang. Dalam karya seni 3 dimensi, ruang bisa dirasakan langsung oleh penikmat seni seperti ruangan di dalam gedung, rumah, sekolah, dan lain-lain. Unsur ruang pada karya seni 2 dimensi bersifat semu atau maya karena tidak dapat melalui penggambaran yang terkesan cekung, pipih, menjorok, datar, cembung, dan lain sebagainya. analisis unsur. Titik pada lukisan tersebut terdapat titik, namun sudah tidak terlihat lagi karena sudah menjadi garis yang membentuk lukisan. Garis pada lukisan tersebut sudah terdapat garis yang terbentuk dari kumpulan titik, baik berbentuk horizontal, gelombang, tipis, miring, pendek, dan vertikal. Bidang pada lukisan tersebut terdapat bidang yang terbentuk dari garis-garis karena adanya pertemuan dari ujung garis dengan ujung garis yang dikombinasikan dengan warna. Bentuk pada lukisan tersebut sudah terdapat bentuk, yakni bentuk pohon, awan, batu, tanah, dan bukit.
terdapat beberapa warna seperti warna primer, sekunder, tersier, analogis, dan komplementer. Kilap terang. Pada lukisan tersebut terdapat kilap terang pada bentuk tanah, pohon, batu, dan bukit. Ruang. Pada lukisan tersebut tidak dapat ruang karena tidak hanya terdapat pada karya seni rupa 3 dimensi. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Ya, silakan. Setiap kelompok berhak mengajukan pertanyaannya. Ya. Minimal 1 pertanyaan. Silakan. Ya. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sati Saiswatun. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Bunyi pertanyaannya, bagaimana penerapan teknik plakat pada saat menggambar karya seni rupa 2 dimensi? Pertanyaan selanjutnya, bagi kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Josefina dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tekstur? Jelaskan fungsi dalam suatu karya seni. Terima kasih kepada kelompok 3 telah memberikan pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, silakan kelompok 4. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan. Bagaimana cara mengidentifikasi karya seni rupa 2 dimensi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kami akan menjawab 3 pertanyaan dari kelompok 2 hingga 4. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Nur Sakila. Pertanyaannya, bagaimana penerapan teknik plakat pada saat menggambar karya seni rupa 2 dimensi? Silakan Nur Sakila. Plakat adalah teknik menggambar patung atau teknik lukis yang mengandalkan sebuah cat yang lebih tebal. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan cat poster atau cat air. Gambar yang dihasilkan akan terlihat tebal, pekat, dan rapat. Bagaimana dengan kelompok 2? Bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Ya, saya menerima jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bunyi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tekstur? Jelaskan fungsinya dalam sebuah karya seni rupa. Yang akan dijawab oleh teman saya itu dia. Tekstur adalah salah satu unsur yang berhubungan dengan interaksi manusia. Karya seni rupa tak hanya bisa dirasakan secara visual, namun suatu karya seni rupa juga bisa dirasakan melalui bentuknya. Artinya, tekstur juga merupakan suatu permukaan yang bisa terasa ketika diraba. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah ada tanggapan? Bagaimana? Baik, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan terakhir dari kelompok 4. Bunyi pertanyaan, bagaimana cara mengidentifikasi karya seni rupa 2 dimensi? Yang akan dijawab oleh anggota kami yaitu Sulastri. Silakan Sulastri dijawab. Seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang hanya mempunyai 2 ukuran ataupun sisi. Mudahnya, karya yang satu ini hanya mempunyai panjang dan lebar saja, tanpa adanya dimensi ketiga, yakni ruang. Misalnya saja lukisan, seni grafis, ilustrasi, dan karya seni rupa lainnya yang digambar di atas permukaan datar. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila kita berbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu sudah menganalisis hasil pengamatannya terhadap karya seni rupa dua dimensi, yaitu gambar 1 The Story of the Rose ya. Jadi hasil pengamatannya sudah sesuai ya dengan apa yang diinginkan oleh petunjuk di LKPD itu ya. Itu berdasarkan unsur dan tekniknya. Nah, selanjutnya yang mau menampilkan hasil analisisnya, ya silakan kelompok 2. Baiklah, sebelum mulai teman-teman mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari analisis penciptaan karya seni rupa 2000. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan membacakan materinya, yaitu yang dibacakan oleh teman kita Sapisa. Deskripsi unsur. Titik. Unsur dasar karya seni rupa yang terkecil. Segala bentuk wujud yang dihasilkan dimulai dari titik, sehingga titik menjadi pusat perhatian. Titik yang membesar disebut dengan bintik. 2 garis. Batas limit dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain-lain. Garis memiliki dimensi yang memanjang dengan arah tertentu, memiliki sifat panjang, pendek, lurus, tipis, tebal, vertikal, horizontal, halus, melengkung, berombak, miring, putus-putus, dan masih banyak sifat-sifat lainnya. 3 bidang. Unsur ini merupakan perkembangan dari penampilan garis, yakni perpaduan antara garis dan garis dalam kondisi tertentu. 4. Bentuk merupakan wujud yang terdapat di alam dan terlihat nyata. 6. Tekstur ialah sifat permukaan pada setiap benda yang bisa dilihat juga diraba. Warna berdasarkan cahaya, warna dapat dilihat dari 7 spektrum warna dalam indera indera. Melalui teori 3 warna, yaitu penggunaan pola pada warna. Gelap terang dalam karya seni rupa 2 dimensi berfungsi untuk menggambarkan benda seolah gambar 3 dimensi, memberikan kesan ruang kedalaman, juga memberikan kontras pada gambar. Ruang dalam karya seni 3 dimensi, ruang bisa dirasakan langsung oleh penikmat seni seperti ruangan di dalam gedung, rumah, sekolah, dan lain-lain. Unsur ruang pada karya seni 2 dimensi bersifat semua atau maya, karena tidak dapat melalui penggambaran yang terkesan tikung, titik, menjorok, datar, sembung, dan lain sebagainya. Hasil analisis titik. Pada lukisan tersebut terdapat titik, namun sudah membentuk lukisan. Garis. Pada lukisan tersebut sudah terdapat garis nyata, sifat dari garis-garis lurus. Gelombang, melengkungkan dari tersebut menunjukkan karakter dari lukisan tersebut. Bidang. Pada lukisan tersebut terdapat bidang yang berbentuk dari garis-garis karena adanya pertemuan dari ujung garis dengan ujung garis yang dikombinasikan dengan warna. Bentuk. Pada lukisan tersebut sudah terdapat bentuk non-geometris, yakni bentuk menara, pohon, rumah, dan alam. Tekstur. Pada lukisan tersebut terdapat tekstur seni, karena lukisan itu kesan bersama antara penglihatan dan kesamaan. Warna. Pada lukisan tersebut terdapat beberapa warna seperti warna primer, sekunder, tersier, analogus, dan komplementer. Penggabungan warna satu dengan warna yang lain. Gelap terang. Pada lukisan tersebut terdapat gelap terang pada bentuk menara, pohon, dan bangunan kota.
teman-teman atau kelompok yang ingin bertanya silakan mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok 1. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa pengulangan unsur bentuk tidak boleh diletakkan pada tempat yang sama? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah melakukan pertanyaan. Selanjutnya kepada kelompok yang ingin bertanya. Baik, kelompok 3. Saya akan bertanya ke kelompok kedua. Bunyi pertanyaannya, bagaimana rangka-rangka cara menggambar seni rupa 2 dimensi dengan teknik point list? Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang bertanya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syuda Laura. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa program karya seni rupa 2 dimensi hanya bersifat seni? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan pertanyaan. Beri kami waktu 1 menit atau 2 menit untuk berdiskusi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bunyi pertanyaannya, mengapa pengulangan unsur bentuk tidak boleh diletakkan pada tempat yang sama? Akan dijawab oleh teman kita, yaitu Samrisa. Pengulangan unsur bentuk jika diletakkan di tempat yang sama maka akan terlihat statis. Berbeda dengan tindakan harmonis maka akan menghasilkan nilai estetis yang unik. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana langkah-langkah cara menggambar seni rupa 2 dimensi dengan teknik point list? Akan dijawab oleh teman kita Adita. Yaitu 1. Menyiapkan alat gambar. Sebelum menggambar dapat menyiapkan alat gambar yang diperlukan. 2. Menentukan objek. Usai menyiapkan alat gambar, harus menentukan objek yang akan digambar. 4. Membuat sketsa. 5. Membuat titik-titik sesuai dengan objek yang akan digambar. Apakah jawabannya bisa? Iya, kami menerima jawaban. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari kelompok 4. Mengapa ruang dalam karya seni rupa 2 dimensi hanya bersifat semu? Mereka akan dijawab oleh teman kita bernama ruang dalam karya seni 2 dimensi ruang hanya bersifat semu atau maya karena didapatkan dari kesan penggambaran yang datar seperti yang didorong bisa ketemu, dekat, jauh dan lain sebagainya. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Kami bisa menerima. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pertanyaan. Dengan berakhirnya pertanyaan dan jawaban ini, berakhir pula presentasi kita pada kali ini. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi hasil penyampaian dari kelompok 2 luar biasa ya. Kemudian hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari tiap-tiap kelompok sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tiap-tiap kelompok ya. Saya sampaikan terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil analisisnya. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 3 ya, untuk menampilkan hasil analisisnya terhadap karya seni rupa 2 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memilih gambar ketiga yaitu Fletcher by Nancy Stanley. Komponen pengamatan itu unsur, deskripsi, titik, dan garis. Analisis unsur dasar kaget dan rupa yang terkecil segala bentuk wujud yang dimulai dari titik sehingga titik menjadi pusat perhatian. Garis batas limit dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain-lain. Komponen pengamatan yaitu teknik, deskripsi. Teknik yang kami gunakan adalah kolase. Analisis. Teknik kolase adalah teknik yang akan memberikan hasil lukisan abstrak atau realis karena terbuat dari potongan kertas yang ditempel dengan menggunakan lem. Untuk lebih jelasnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Hermisa. Deskripsi unsur titik. Unsur dasar karya seni rupa yang terkecil. Segala bentuk wujud yang dihasilkan dimulai dari titik, sehingga titik menjadi pusat perhatian. Titik yang membesar disebut dengan titik. Garis, batas limit dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain-lain. Garis memiliki dimensi yang memanjang dengan arah tertentu. Memiliki sifat seperti panjang, pendek, lurus, tipis, lebar, vertikal, horizontal, halus, melengkung, gerombak, miring, mulus, dan masih banyak sifat-sifat lainnya. Bidang. Unsur ini merupakan perkembangan dari penampilan garis, yakni perpaduan antara garis-garis dalam kondisi tertentu. Bentuk merupakan wujud yang terdapat di alam dan terlihat nyata. Tekstur ialah sifat permukaan pada setiap benda yang bisa dilihat juga diraba dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya di sebelah kanan. Warna. Berdasarkan cahaya, warna dapat dilihat dari sudut, yaitu warna dalam ilmu fisika, sedangkan secara teorinya, warna dipelajari melalui dua pendekatan, di mana salah satunya ialah melalui teori pigment. Warna, yaitu butiran halus pada warna. Gelap terang. Dalam karya seni rupa dua dimensi, berfungsi untuk menggambarkan benda seolah gambar tiga dimensi, memberikan kesan ruang, kedalaman, juga memberikan kontras pada gambar. Ruang. Dalam karya seni tiga dimensi, ruang bisa dirasakan langsung oleh bentukan seni, seperti ruang di dalam gedung, rumah, sekolah, dan lain-lain. Unsur ruang pada karya seni dua dimensi bersifat semu maya karena didapat melalui penggambaran yang terkesan, cengkung, titik, menjorok, datar, cembung, dan lain sebagainya. Hasil analisis titik. Pada lukisan tersebut terdapat titik, namun sudah tidak terlihat lagi karena sudah menjadi garis yang menggantikan garis. Pada lukisan tersebut sudah terdapat garis yang terbentuk dari kumpulan titik, baik berbentuk horizontal, gelombang, tipis, miring, pendek, patah, dan vertikal. Tidak, pada lukisan tersebut terdapat terbentuk dari garis-garis biasanya bentuk. Pada lukisan tersebut sudah terdapat bentuk yakni bentuk sepatu dan bagian latar belakang potongan kertas. Tekstur. Pada lukisan tersebut terdapat tekstur semu karena lukisan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Warna. Pada lukisan tersebut terdapat beberapa warna seperti warna merah, putih, dan hitam. Gelap terang. Pada lukisan tersebut terdapat gelap terang pada bentuk sepatu. Ruang. Pada lukisan tersebut tidak terdapat ruang karena ruang hanya terdapat pada karya seni rupa tiga dimensi.
kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Putriani dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Bunyi pertanyaannya yaitu bagaimana cara memunculkan kesan ruang dalam karya seni rupa 2 dimensi. Untuk kelompok 2 apakah ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa perbedaan tekstur maya dan nyata dalam karya seni rupa jelaskan? Terima kasih. Bagi kelompok 4 apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana penerapan teknik kolase pada saat menggambar seni rupa 2 dimensi? Ya, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bunyi pertanyaannya, bagaimana cara memunculkan kesan ruang dalam karya seni rupa 2 dimensi? Dan pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh dengan kita di sebelah kiri. Oleh karena itu, dalam karya 2 dimensi, kesan ruang atau kedalaman dapat ditempuh melalui beberapa cara. Di antaranya, 1. Melalui penggambaran gempal, 2. Penggunaan perspektif, 3. Peralihan warna, gelapdaran dan tekstur, 4. Pergantian ukuran, 5. Penggambaran bidang berdiri, 6. Pergantian tampak bidang, 7. Penambahan bayang-bayang. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah bisa diterima? Saya bisa menerima jawaban dari kelompok. Ya, terima kasih. Topik selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bunyi pertanyaannya, apa perbedaan tekstur maya dan nyata dalam karya seni rupa jelaskan? Akan dijawab oleh dengan kita Rahmawati. Untuk permukaan, bila dilihat kasar, namun ketika diraba halus disebut tekstur semu. Sebaliknya, tekstur nyata adalah apa yang dirasakan atau diraba dan dilihat adalah menunjukkan hal yang sama. Bagaimana kelompok 2? Apakah bisa menerima jawabannya? Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Bunyi pertanyaannya, bagaimana penerapan teknik kolase pada saat menggambar seni rupa 2 dimensi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pikirkan konsep kolase, pilih latar yang tepat, mulai mencari dan memilih latar yang tepat, siapkan bahan dan alat untuk membuat kolase. Setelah menentukan konsep dan latar, selanjutnya adalah menyiapkan bahan dan alat untuk membuat kolase. Mulai buat kolase, biarkan kolase mengiring. Apakah kelompok 4 bisa menjelaskan? Bisa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil pengamatannya terhadap karya seni lukis. Selanjutnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Anak-anak masih semangat untuk belajar hari ini? Nah, silakan untuk kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan hasil pengamatan. Kelompok 4 silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu
bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain-lain. Garis memiliki dimensi yang memanjang dengan arah tertentu. Memiliki sifat seperti panjang, pendek, lurus, tipis, tebal, vertikal, horizontal, halus, melengkung, lompat, miring, putus-putus, dan masih banyak sifat lainnya. Bidang. Unsur ini merupakan perkembangan dari penampilan garis, yakni perpaduan antara garis-garis dan komposisi tertentu. Bentuk merupakan wujud terdapat di alam dan dampak nyata. Tekstur ialah sifat permukaan pada setiap benda yang bisa dilihat hingga diraba. Warna berdasarkan cahaya, warna dapat dilihat dari tujuan spektrum warna dalam ilmu fisika. Sedangkan secara teorinya, warna diperjelas melalui dua pendekatan. Pendekatan di mana salah satunya ialah melalui teori pigmen warna, yaitu butiran halus pada warna. Pada karya seni dua dimensi berfungsi untuk menggambarkan beda sama gambar tiga dimensi dari bentuk sebulan atau ketelaran. Juga memberikan kontras pada gambar. Ruang. Dalam karya seni tiga dimensi, ruang bisa dirasakan langsung oleh kehidupan seni seperti ruang di dalam, yaitu rumah, sekolah, dan lain-lain. Unsur ruang pada karya seni dua dimensi bersifat seni atau maya, karena didapat melalui penggambaran yang terkesan sentuh, titik, window, data, sentuh, dan lain sebagainya. Baik, kita akan langsung akan dibacakan oleh materi 2, yaitu tentang kawasan. Hasil analisis. Titik. Pada lukisan tersebut terdapat titik, namun sudah tidak terlihat lagi karena sudah menjadi garis yang membentuk lukisan. Garis. Pada lukisan tersebut sudah terdapat garis yang berbentuk dari kumpulan titik, baik berbentuk horizontal, gelombang, tipis, miring, pendek, mata, dan vertikal. Bidang. Pada lukisan tersebut terdapat bidang yang berbentuk dari garis-garis karena adanya pertemuan dari ujung garis dengan ujung garis yang dikombinasikan dengan warna. Bentuk. Pada lukisan tersebut sudah terdapat bentuk pohon, bunga, bangunan, dan jendela. Lanjut ke materi 3, yaitu intan. Tekstur. Pada lukisan tersebut terdapat tekstur halus karena lukisan itu hanya menggunakan satuan warna yang warna. Pada lukisan tersebut terdapat beberapa warna seperti warna primer, sekunder, tersier, dan analogis. Gelap terang. Pada lukisan tersebut terdapat gelap terang pada bentuk jendela, bangunan, dan bunga. Realis teknik. Teknik yang digunakan adalah teknik transparan. Teknik transparan adalah teknik untuk melukis menyerupa menggambar dengan air tanpa warna dalam cantik. Untuk melukis harus tipis supaya memberikan Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, kami silakan. Perkenalkan, nama saya Desna. Saya ingin bertanya kepada kelompok Pak. Cat apa yang bisa digunakan untuk mewarnai dengan teknik akuarel? Mengapa? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, media apa yang cocok dalam menggambar seni lukisan? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Isani. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang satu. Ini pertanyaannya, apa kesan yang ditimbulkan dari penggunaan garis lurus dalam seni rupa? Terima kasih. Kami akan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu teman kita atas nama Rika.
gambar, kuas cat, palet cat air, dan karelat. Pilihan cat air dan kuas lukis yang berkualitas agar hasil lukisan lebih maksimal. Bagaimana dengan kelompok 1, apa bisa menerima jawaban dari kami? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu akan dijawab oleh teman kita yang bernama Intan. Pertanyaannya, media apa yang cocok dalam menggambar seni rupa dua dimensi? Jawabannya adalah yang cocok adalah bahan utama berupa kanvas dan cat, sementara kain dan paku digunakan sebagai bahan penunjang. Berdasarkan sumbernya, media seni rupa dua dimensi dibagi menjadi dua, yaitu bahan alami dan bahan sintesis. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh teman kita yang bernama Zul Asluwarnya. Apa kesan yang ditimbulkan dari penggunaan garis lurus dalam seni rupa? Kesan yang ditimbulkan garis ini disebut kotak garis. Garis lurus mempunyai sifat kaku dan memberi kesan kokoh, sungguh-sungguh dan keras. Apa jawaban kami bisa diterima? Bisa. Terima kasih atas partisipasinya dalam presentasi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa kami bawakan. Tapi yang kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tepuk tangan untuk kelompok. Ya, semua kelompok sudah menampilkan hasil analisisnya atau pengamatannya terhadap gambar sudut dua dimensi ya. Iya. Artinya kita sudah masuk di ujung pertemuan. Kita bisa menyimpulkan ya pada pertemuan kita kali ini. Ya, silakan. Iya. Kelompok 1 ingin menyimpulkan. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu untuk mendeterminasi dan juga mengembangkan nilai dari kimia suatu karya seni, bisa juga untuk mengembangkan daya kreasi dan imajinasi seseorang yang mengapresiasi seni, dan juga menyempurnakan karya seni berdasarkan pemaknaan yang dilakukan terhadap seni tersebut. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bisa mau menyimpulkan dari hasil sebuah silakan. Ya, kita dapat menyimpulkannya yaitu seni rupa dua dimensi ini memiliki fungsi sebagai pemuas batin dan juga salah satu cara untuk mengekspresikan jiwa sang seniman dalam sebuah karyanya. Karena lebih mengutamakan nilai keindahannya. Selain itu, seni rupa dua dimensi ini juga merupakan seni yang karyanya bisa dinikmati satu anak seni. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menyimpulkan. Ya, baik anak-anak. Untuk beberapa kelompok yang sudah tampil, seperti yang saya sudah berikan nilai tiap-tiap kelompok, ternyata ada beberapa kelompok yang memiliki nilai terbaik ya dari masing-masing kelompok. Akhirnya kelompok 2 memperoleh nilai tertinggi dari beberapa teman-teman kelompok yang lainnya. Kita kasih upload untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah menampilkan yang terbaik dan memiliki nilai yang maksimal dalam aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk kelompok yang lain, jadi mohon untuk bersungguh-sungguh lagi, bisa menelaah lagi apa yang mau disampaikan, kemudian menyesuaikan materi apa yang akan disampaikan berhubungan dengan tema yang ingin diamati ya. Selanjutnya pada akhir pertemuan ini, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana kalian nanti untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek. Nah, karena pertemuan selanjutnya nanti dalam bentuk praktek, mohon kiranya di rumah nanti untuk mempersiapkan alat dan bahan ya. Itu saja alat dan bahan dalam gambar atau melukis dalam karya seni rupa dua dimensi. Bahan-bahan dan alat itu tentunya kalian sudah mempersiapkan dari awal sehingga pertemuan selanjutnya kita bisa memaksimalkan apa yang kita kerjakan pada hari selanjutnya nanti. Untuk selanjutnya anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makan di sini atau makan di rumah? Apa? Gimana nih HP yang satu? Mana ini? Nah, ini. Satu masih Ini ikannya, ini nasinya, ini sambalnya. Terima kasih.